Saya akan menyampaikan pembahasan ayat-ayat Al-Quran tentang taubat dari salah seorang irfani, salah seorang sufi besar, yaitu dari Ayatullah Mazahiri dalam bukunya Zihabun Nafs. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menarik untuk kita bahas sehubungan dengan taubat. Kita akan bahas 6 ayat tentang taubat, mulai dari surat Al-An'am 54, Al-Furqan 70, Hud 52, Hud ayat 3, An-Nisa ayat 17 dan 18. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ucapkanlah salam atas kamu. Allah wajibkan bagi dirinya kasih sayang. Sesungguhnya siapa yang beramal di antara kamu keburukan karena ketidaktahuan, kemudian bertaubat sesudahnya dan melakukan perbaikan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam doa Kumel disebut Sari'ur Ridho, paling cepat ridhonya, paling segera meridhoinya. Tuhan murka, tapi keridhoannya lebih cepat sampai kepada kita dari kemurkaannya. Ketika kita berbuat dosa, melakukan kesalahan, lalu menyesali kesalahan yang kita lakukan, itu yang kita sebut taubat. Begitu kita menyesali perbuatan itu, Tuhan menyambut kita lebih cepat. Tentu saja Tuhan murka ketika kita berbuat dosa, tapi lebih cepat lagi Tuhan meridhoi kita ketika kita bertaubat kepadanya. Di antara para ulama terjadi perdebatan, ikhtilaf, apakah kalau orang bertaubat dampak dari dosa-dosa itu dihilangkan Allah, atau dampak dari taubat itu akan terus berlangsung dalam bentuk apa yang kita sebut laknat. Setiap perbuatan amal saleh itu mendatangkan berkah. Setelah perbuatan soleh kita lakukan, keberkahannya masih terus berlangsung. Begitu pula dosa. Setelah kita melakukan dosa, laknatnya itu masih terus berlangsung. Laknat yang terus berlangsung itu di dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita dari Nabi disebut sebagai tabi'ah, efek lanjutan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Salah satu hal yang kita ketahui bersama, dosa membuat hidup kita lebih sulit. Dosa meruntuhkan penjagaan, dosa mendatangkan bencana, dosa menahan doa kita. Allahumma ighfir li dzunubal lati tunzilun niqam tahbisu du'a tu'ajjilul fana wa taqta'ur raja. Dosa-dosa kita ini bisa mendatangkan efek lanjutan berupa runtuhnya penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah turunkan siksa kepada kita, atau Allah ubah nikmat, tughayyirun ni'am,
Allah ubah nikmat, atau Allah tahan doa-doa kita, atau Allah turunkan bala, atau Allah percepat kecelakaan kita. Itu adalah tabiat, efek lanjutan daripada dosa. Allahumma ighfir li dhunuban allati tughayyiru wa'am ya tahtikul usah. Allahumma ighfir li dhunuban allati tunzilun niqam ya. Allahumma ighfir li dhunuban allati tunzilul bala. Allahumma ighfir li dhunuban allati tahbisu du'a. Allahumma ighfir li dhunuban allati tu'ajjilul sama. Ini semua efek dosa. Setiap kali wamai waf'al su'an yujzabih, dalam Al-Quran disebutkan, siapa yang melakukan keburukan dia langsung dibalas Tuhan atas keburukannya. Jadi ketika Anda melakukan kemaksiatan, Anda segera memperoleh sejumlah dampak daripada dosa itu. Menarik bahwa dalam bahasa Arab kata dosa zanab itu satu akar kata dengan kata zanab. Bukan saja satu akar kata, ini satu huruf aja, hanya yang membedakannya satu zanbun, satu lagi zanabun. Dan zanab artinya ekor, buntut. Jadi setiap dosa itu ada buntutnya, setiap zanb itu ada zanabnya. Dan buntut dari dosa itu adalah runtuhnya penjagaan Allah, berubahnya kenikmatan. Begitulah Allah tidak mengubah nikmat yang dianugerahkannya kepada satu kaum sebelum kaum itu mengubah nikmat itu menjadi kesengsaraan lantaran dosa-dosanya. Itu di dalam Al-Quran. Innallaha lam yakun mughayyiran ni'matan, dan seterusnya. Yang kita hafal adalah ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi nikmat yang Allah turunkan tidak akan Allah ubah menjadi nikmat kecuali karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dosa juga berbuntut dengan turunnya bala. Dosa juga menyebabkan doa-doa kita tertahan, tidak sampai, tidak dengar Allah Subhanahu. Dosa Allah. Ketika Sayyidina Ali sampai kepada kalimat Allahumma ghafir li dzunuban lati tu'ajjilul fana, ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang mempercepat kebinasaan. Para sahabatnya bertanya, apa dosa yang mempercepat kecelakaan? Apa, kata Sayyidina Ali, memutuskan silaturahmi, bertengkar akan mempercepat kecelakaan. Sekarang kembali lagi, para ulama mempersoalkan apakah kalau seorang sudah bertaubat, buntutnya ini, zanab dari zunub ini juga dihapuskan Allah, atau dosanya diampuni tapi zunubnya tidak. Ini pembahasan di kalangan para urasa, para ahli irfan. Sebagian berpendapat dosa-dosa itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dampak-dampaknya, buntutnya tidak, buntutnya harus kita rasakan juga. Imam Humaini subhanallah ta'ala dan Ayatullah Mazahiri berkata bahwa idza taba syakhsun 'ani dzambi fa inna khaliqal kauni yumhi dzunuba wa bitali fa innal masaiban najimata 'ani dzunubi tazulu awra
apabila seseorang itu bertaubat, maka pencipta alam semesta ini akan menghapuskan dosa-dosanya, dan sebagai konsekuensinya musibat yang diakibatkan dari buntut dosa itu pun akan dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang Eropa abad ke-20, tapi sekarang sudah meninggal dunia, almarhum Kambani, tidak begitu kita kenal. Beliau berkata, dengan merujuk kepada ayat Al-Quran yang kita bicarakan ini, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa itu, dan Allah juga akan menggantikan kehidupan dia yang berantakan menjadi kehidupan yang penuh kebahagiaan. Dengan ayat ini seakan-akan Allah berkata, nahnu nubaddil hayatahu ta'isa allati awjadaha dhanbu nubaddiluha ila hayatin raghidatin. Kami ubah kehidupannya yang rusak, yang kacau balau, yang ditimbulkan karena dosa-dosanya, kami ganti dengan kehidupan yang raghidah, comfortable, kehidupan yang menyenangkan. Kata raghidah itu Anda kenal dalam ayat Al-Quran, haitsu syi'tuma ragadan, berlimpah. Ayat-ayat ini yang kita bahas di sini semua mempertegas pendapat yang kedua ini, yaitu bahwa Allah bukan saja menghapus dosa-dosa, tapi Allah juga akan mengubah keburukannya menjadi kebaikan. Dalam ayat yang kedua Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, kecuali yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ganti keburukannya menjadi kebaikan. Badil, akan Allah ubah, akan Allah ganti keburukannya, termasuk musibah dia, derita dia, kesulitan dia itu menjadi hasanat, menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di atas juga disebutkan fa innahu ghafurur rahim. Ayat yang surat Furqan ini sebelumnya dimulai tentang orang yang berbuat maksiat, membunuh dan berzina. Dan Allah tegaskan kalau orang membunuh dan berzina ini Allah lipat gandakan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى asama yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Jadi itu disebutkan orang-orang yang musyrik, yad'una ma'allah ilahan akhar, yang membunuh jiwa tanpa hak dan yang berzina, Allah lipat gandakan siksanya pada hari kiamat. Dia sudah yalqa asama, dia sudah jatuh pada dosa, dan Allah lipat gandakan siksanya pada hari kiamat dan kekal di sana dalam keadaan hina. Illa, kecuali man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, dan beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat,
maka Allah ganti keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi orang yang berdosa paling besar sekalipun Allah sebutkan itu dosa-dosa besar sebelumnya, musyrik, berzina, membunuh, dan Allah sebutkan azabnya yang akan diderita oleh orang yang berbuat dosa itu kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, Allah akan menyambutnya. Bukan saja Allah akan mengampuni dosa-dosanya, bukan hanya sekedar yaghfiru dzunubahu fahasib, walakin Allah juga yumhi dzunuba wa yubaddila sayyiatihi hasanah. Allah juga ganti keburukan-keburukannya itu. Akibat dosanya Allah tutup, dan kemudian Allah ganti dengan kebaikannya. Di samping itu juga Allah tutup dosa-dosa itu supaya orang tidak banyak mengetahuinya, supaya makhluk Allah itu tidak melihatnya. Allah tutupi betul dengan kasih sayangnya. Allah tidak tutupkan tirai rahmatnya untuk menutupi dosa-dosa itu. Subhana man abharal jamil wa sataral habir. Maha suci Allah yang hanya menampakkan yang indah saja dan menutupi yang buruk-buruk itu. Karena itu Allah murka kepada orang yang membongkar celah, membuka dosa. Karena akhlak Allah ialah menutupi dosa-dosa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ayyara musliman bi dzanbih lam yamut hatta ya'malah." Kalau seseorang mempermalukan orang Islam dengan dosa-dosanya, membongkar aib dia di hadapan orang banyak, mempermalukan dia dengan dosa-dosanya, dia tidak akan mati sebelum dia mengalami dosa yang sama. Allah akan menghukumnya. Karena Allah, kalau ada orang yang datang, walaupun dosanya sebesar apapun, Tuhan akan selalu menyambutnya. Dan Allah menyambutnya lebih cepat. Sari ar-ridha. Allah lebih cepat ridhonya. Seperti pada ayat yang pertama. Kalau datang kepada kamu Muhammad, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ucapkan salamun alaikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nabi, idza ja'akal muznib, ablighu salami awwalan. Arju an tantabihu ila hadhihi an-nuqtah. Unzuru ila Allah arhamir rahimin. Hatta la yusaba ahadukum bil ya'si min rahmatillah, fal ya'su bi mustawal kufri. Was'au ila tahzibi anfusakum bil istifadati min hadhil ayah." Allah Ta'ala itu seakan-akan berkata kepada Nabi yang mulia, "Hei Nabi, apabila datang orang berdosa kepadamu, pertama kali sampaikan kepada mereka salamku," kata Tuhan. Sampaikan salamku kepada mereka. Dan ini perhatikan bagaimana Allah lebih pengasih dari segala yang mengasihi, arhamar rahimin. Jadi bahkan sebelum orang itu bersimpuh di hadapannya, baru terbetik saja niat, Tuhan sudah mengatakan salam kepadanya, menyambut orang yang kembali kepadanya. Apalagi Allah sebutkan, itu sudah Allah wajibkan untuk dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Dan bukan itu saja, Allah juga kemudian mengubah keburukannya menjadi kebaikan. Bukan saja itu lagi, Allah berikan lagi kecintaannya. Karena tepatnya ridhonya, setelah Allah tidak menyukai dia, Allah kemudian menggantinya dengan kecintaan kepada orang yang bertaubat.
Dan Allah yang Allah cintai itu bukan orang yang pertama kali taubat, setelah itu tidak bersalah lagi. Kalau sekali taubat saja dalam bahasa Arabnya disebut taib. Kalau berulang kali taubat itu disebut tawwab. Yang berulang kali taubat, yang bukan sekali saja taubatnya itu, dia bertaubat, dia menyesal, tergelincir lagi, dia kembali lagi kepada Allah, menyesal. Setelah itu tergelincir lagi, Allah ampuni dia, dan Allah cintai yang berulang kali bertaubat itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, mencintai orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang dengan taubat itu dia mensucikan dirinya. Sungguhnya Tuhan mencintai kamu, hei orang-orang yang bertaubat, dan mencintai kamu yang membersihkan tangan kamu yang bergelimang darah dengan air kesucian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Safinatul Bihar, jilid yang pertama halaman 126, At-ta'ib mina zanbi kaman la zanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Allah bersihkan dengan taubatnya. Ayat itu seakan-akan berkata, lastu faqat uhibbul mudnib ta'ib, bal uhibbu aidan dzalika alladhi talawwasa miraran wa taba. Lianna taubat tutahhirul insana wallahu yuhibbul mutatahhirin. Aku bukan hanya mencintai para pendosa yang bertaubat, aku juga mencintai semua orang yang mengotori dirinya dengan dosa-dosanya berulang kali dan berulang kali taubat. Karena taubat itu membersihkan manusia dari dosa-dosanya. Dan Allah mencintai orang yang suka membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sudah Allah berikan cinta kepada orang yang bertaubat itu. Kemudian Allah berikan kepadanya rizki dan anugerah-anugerah lain sebagai pahala karena kemauannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat berikutnya, surat Hud, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya, nanti Allah turunkan anugerah-anugerah langit kepada kalian dalam jumlah yang banyak. As-sama, sebagian ahli tafsir menyebutkannya sebagai hujan. Al-matar, jadi Allah turunkan hujan kepadamu secara berlimpah. Para mufassir sufi mengartikan sebagai anugerah-anugerah samawiyah, anugerah-anugerah malakuti, karunia-karunia dari langit, kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman akan dianugerahkan kepada orang yang bertaubat. Yursil as-samaa'a 'alaikum midrara. Kemudian Allah sebutkan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah tambah kekuatan kamu. Ini sebelum ini sebetulnya ada pengantar singkat yang menjadi judul buku ini, Jihadun Nafs. Saya baru baca juga hadis versi yang lain. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang anak muda yang pulang dari pertempuran, kata dengan debu yang menutup seluruh tubuhnya dan pedangnya masih bersimbah darah. Di dalam kecapean, perangan yang lebih dahsyat lagi dari ini.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada, yaitu jihadun nafs, perang melawan anak. Nah, dalam pengantar buku itu disebutkan bahwa kita ini selalu berada di dalam peperangan terus menerus antara dua unsur di dalam diri kita. Satu unsur kebinatangan, unsur bahimiyah, dan satu lagi unsur kemanusiaan yang berasal dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kemudian karena dua-duanya insan disebut antara dua kepribadian, antara insan malakuti atau insan samawi atau insan rabbani dengan satu lagi insan bahimi, insan nafsani. Jadi antara dua kepribadian kita ini bertarung terus. Satu kepribadian yang datang dari langit, insan malakuti kita, yang membentuk kita bersamaan dengan ditiupkannya roh Tuhan ke dalam diri kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Satu lagi adalah bagian kepribadian kita yang datang dari bumi yang rendah, yang berasal dari debu, dari air yang hina. Keduanya ini bertarung terus menerus. Kalau hawa nafsunya yang menang, manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau insan malakutinya yang menang, manusia terangkat ke tempat yang lebih tinggi. Dia naik ke langit. Pertempuran itu berlangsung terus menerus sepanjang hidup kita. Dan Nabi menjelaskan pertempuran ini dengan beberapa contoh yang menurut saya sangat ilustratif. Nabi memberikan contoh suatu saat Nabi melihat ada beberapa orang pemuda yang sedang bertarung kekuatan untuk mengangkat batu yang besar, bertanding di antara mereka. Kemudian Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam sampai, Nabi memberikan dorongan semangat kepada anak-anak muda itu untuk bertanding mengangkat batu itu. Hadis ini juga bisa dipakai dalil tentang pentingnya olahraga. Kemudian Nabi berkata, barakallahu fikum, innaha mubarakun wariyarah, walakin asja'un nasi man ghalaba hawa. Nabi mengucapkan, semoga Allah memberkati kalian. Karena Nabi berkata, ini bagus, ini untuk kesehatan badan kita sebagai latihan. Tapi kemudian Nabi berkata, manusia yang paling perkasa adalah orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Artinya insan malakutinya menguasai insan bahiminya atau insan nafsaninya. Kita juga mengenal sebuah hadis. Laisa syadid bisur'ah walakinna syadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang gagah perkasa itu orang bisa membanting orang, mengempaskannya ke bumi. Yang perkasa itu ialah orang mengendalikan dirinya ketika dia marah. Nah, dalam pertempuran antara insan malakuti dengan insan nafsani, kadang-kadang insan malakuti itu lemah dan kalah menghadapi hawa nafsunya. Tapi kalau orang itu bertaubat, jadi ketika dia berbuat dosa, kalah itu, lemah kekuatan malakutinya, dan malah yang perkasa adalah kekuatan bahimiyahnya. Tapi begitu dia bertaubat, Allah berkata, yursilis samaa'a alaikum midrara. Allah berikan anugerah dari langit kepada kamu secara berlimpah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah kekuatan kamu itu. Untuk menaklukkan hawa nafsu kamu itu, Allah tambah. Wala tatawallau mujrimin. Ini artinya ada dua. Janganlah kamu mengambil pemimpin kepada orang-orang yang durhaka, atau janganlah kamu
berpaling dari Tuhan dalam keadaan berdosa. Dalam ayat berikutnya, dan ini untuk menjelaskan bahwa seperti kata Hambani rahimahullah, kalau orang berdosa, Allah berikan kepadanya kehidupan yang berat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. A'rada an dzikri itu berbuat dosa. Dia sudah berpaling dari peringatan aku, kata Tuhan. Maka baginya kehidupannya itu sangat berat. Kehidupannya sempit, sumpah karena dosa-dosa. Dan saya tidak usah menjelaskan bahwa sumpahnya itu tidak bergantung kepada rezeki, ya, tidak bergantung kepada kekayaan. Dan hari kemarin saya menemukan betapa banyaknya orang-orang yang sumpah di tengah-tengah gelimangan uang dan kemewahan, yang tidak bisa tidur, yang menderita. Tapi kalau dia bertaubat, Allah berikan anugerah dari langit, memperkuat insan malakutinya, kekuatannya untuk melawan hawa nafsunya menjadi bertambah. Dan bukan itu saja, Allah tambah lagi anugerah itu ialah yumati'kum mata'an hasanah. Allah berikan kepada kamu kehidupan yang menyenangkan. Mata itu artinya kesenangan. Tapi ada kesenangan yang kata Al-Quran, kesenangan yang menipu. Mata'ul ghurur. Ya. Kehidupan dunia itu adalah mata'ul ghurur. Itu kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menjebak kita. Tapi mencelakakan kita. Tapi orang yang bertaubat akan Allah berikan kesenangan mata'an hasanah. Kesenangan yang bagus. Bukan mata'ul ghurur. Tapi mata'an hasanah. Kebetulan kalau orang berbuat dosa, dia diberikan kehidupan yang berat. Ma'isatan dhanka. Itu dalam surat Toha, ya, ayat 124. Selain hidupnya berat, orang yang berdosa kemudian tidak bertaubat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan himpun dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nanti Al-Quran menggambarkannya dengan sangat bagus pada hari kiamat. Orang-orang yang berdosa itu berbicara dengan Tuhannya pada hari kiamat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku melek, pada aku dulu melihat. Tawakkulullah. Lalu Allah berkata, kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah sudah datang kepada kamu ayat-ayat kami, lalu kamu lupakan ayat-ayat itu, dan pada hari ini pun kamu menjadi orang yang terlupakan. Itu terjadi kepada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sempat bertaubat. Ketika maut menjemputnya, dia tidak sempat bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, disebutkan sejumlah anugerah Allah akan diberikan kepadanya, kecintaannya, keridhoannya, anugerah-anugerah langit yang memperkuat insan malakutinya. Ada satu kalimat yang sering diulang-ulang oleh Alamah Toba-Tobai dalam tafsir Mizan. Kadang-kadang kalau Alamah Toba-Tobai memberikan muhadarah kuliah, beliau sebut juga kalimat itu. Kalimat pendek, yakni taubatul abdi mahfufatun bi taubataini minallah. Kalau seorang hamba bertaubat satu kali, Allah bertaubat kepadanya dua kali. Sambil mengingat lagi, taubat di sini bukan minta ampunan. Taubat di sini artinya kembali. Jadi kalau seorang hamba kembali kepada Allah satu kali, Allah kembali kepadanya dua kali. Taubat Allah itu dua kali kepada hambanya. Taubat yang pertama ialah ketika Allah memberikan
kekuatan kepadanya, kesabaran kepadanya untuk kembali kepada Allah. Allah lah itu yang sebetulnya menarik dia supaya kembali kepadanya itu dengan anugerahnya. Orang bisa bertaubat adalah orang yang didorong Allah untuk bertaubat. Itu taubat Allah yang pertama. Dan taubat yang kedua dari Allah ialah ketika Allah menerima taubat para pendosa itu. Ada selingan dikit tentang syariat ar-ridha. Ada beberapa hadis yang saya bacakan. Abdullah Maghiri mengatakan bahwa prinsip syariat ar-ridha, Allah ini sangat tepat ridhonya. Kalau orang berbuat salah, Allah cepat memaafkannya. Karena itu harus menjadi prinsip pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Kalau anak-anak kita berbuat salah, kita harus cepat-cepat meridhoi mereka begitu mereka menyadari kesalahannya. Ada kan orang yang berbuat salah, dia sudah minta maaf, dia sudah bertaubat. Bukan saya tidak mau memaafkannya. Kita terus mempertahankan kemurkaan kita kepadanya. Dan zanab itu ekornya, buntutnya dari dosa itu masih juga terus kita berikan kepadanya. Ini ada beberapa hadis hubungan dengan syariat ar-ridha. Pada suatu saat datang beberapa orang Yahudi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berturut-turut seorang demi seorang. Orang yang pertama lewat di depan Nabi dan berkata, "Salamun alaikum," yang artinya al-maut lakum, ya. Matilah kamu. Dan Nabi menjawab tenang saja, "Waalaikum." Begitu juga untuk kamu. Yang kedua datang juga, "Salamun alaikum." Nabi menjawab, "Waalaikum." Yang ketiga juga, "Salamun alaikum." Nabi menjawab, "Waalaikum." Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu duduk di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak enak, sakit hatinya menyaksikan orang-orang Yahudi itu mempelesetkan assalamualaikum. Itu sudah menghina agama. Kalimat yang mulia dipelesetkan jadi assalamualaikum. Jadi ketika yang terakhir itu lewat, kita bisa berteriak memanggil mereka, "Ya abna al-qirabah wal khanazir." Putra-putra monyet dan babi. Sebetulnya Siti Aisyah itu mengatakan itu dengan merujuk kepada ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 60, "Wa ja'ala minhumul qirabata wal khanazir." Dan Allah jadikan sebagian dari mereka itu monyet dan babi. Orang Yahudi itu karena menentang firman Tuhan, mereka pernah dikutuk jadi monyet. Kunu qirabatan khasi'in. Dan dalam hal menisbahkan kata putra-putra monyet dan babi kepada mereka, itu sahih katanya. Itu betul ucapan Siti Aisyah itu. Inna ma nasabathu Aisyah lihaula'i sahih. Atau yang dinisbahkan Siti Aisyah kepada mereka itu sahih. Ada dalilnya kok di dalam Al-Quran. Tapi Aisyah setelah mengucapkan kata itu melaporkan begini, "Sahiba launun nabiyil akram wal satata qailan." Aku melihat wajah Nabi berubah, kulit muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berubah, dan kemudian melihat kepada Aisyah, "Ya Aisyah, lima baba asabisab." Hei Aisyah, kenapa engkau memulai mencaci maki? Lalu Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, laqad ta'amaru ya'tuna wahidan ba'da akhar wa yaquluna laka salamun alaikum." Ya Rasulullah, mereka melakukan konspirasi, mu'amarah. Satu demi satu berurut-urut datang semua serentak. Hanya untuk mengucapkan salamun alaikum. Kemudian Nabi berkata, "Aku sudah menjawab apa yang mereka ucapkan. Aku berkata, wa'alaikum."
Kemudian beliau bersabda, "Ya Aisyah, ala ta'lamin wa anna kalamana wa amalana yatajassam. Hada sabab subab yatajassam bisuratin qabihatin wa yukhsaru ma'al insan fi yaumil qiyamah." Hei Aisyah, tidakkah kamu perhatikan bahwa ucapan-ucapan kita ini dan amal-amal kita itu nanti akan berbentuk pada hari kiamat menjadi bentuk yang sangat buruk yang akan menyertai manusia sejak alam kubur, alam barzah sampai hari kiamat nanti. Jadi kata-kata makian, caci maki yang kita ucapkan itu akan berubah menjadi makhluk yang menyertai kita di alam kubur. Jadi orang yang banyak memaki-maki, menghamun maki akan memperoleh banyak kawan yang tidak menyenangkan di alam barzahnya ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak menjawab makian mereka, "Matilah kamu dengan mati juga kamu." Tidak. Nabi hilangkan kata kamnya, tapi Nabi jawab, "Alaikum." Hilangkan kata makian itu. Siti Aisyah saja karena tidak tahan emosinya keluar, "Ya abna al-qirabah wal khanazir." Kalau di Mesir, kata orang, kalau ada orang manggil seseorang, panggilan yang pertama muji-muji orang itu, "Ya sayyidi." Orang itu tidak memperhatikan. Panggilan berikutnya, "Ya syekh." Kalau dia tidak dengar juga, "Ya doktor." Tidak tahu apa doktor dulu sebelum sayyid atau syekh, kalau lupa lagi. Kalau dia masih tidak dengar lagi, berulang kali, ujung-ujungnya, "Ya ibn al-kalbah." "Oh, son of a bitch." "Wahai putra kalbah." Saya menyebutkan khawatir berubah menjadi bentuk yang menakutkan pada hari kiamat. Bayangkan ini, orang-orang kita ini, anak-anak muda kita, atau sebagian dari kita juga, yang saling memanggil sesamanya itu dengan makian. Saya berani berikan contoh. Satu riwayat lagi ini bercerita, Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaihi punya sahabat yang suka menyertainya baik dalam perjalanan maupun ketika berada di satu tempat. Imam Ja'far As-Shadiq juga menyukai dia. Ketika suatu saat Imam Ja'far dengan dia ini berjalan, disertai dengan seorang pembantu, gulam. Si gulamnya itu tanpa diketahui menghilang, tidak diketahui his whereabouts, tidak diketahui tentang di mananya. Dia panggil itu si gulam itu. Panggilan satu kali tidak jawab. Panggilan kedua kali tidak jawab. Panggilan ketiga kali dia manggilnya dengan, "Ya ibn al-fa'ilah." Hei anak yang tidak jelas ibu bapaknya. Hei anak yang tidak jelas siapa ayah dan ibunya. Sebetulnya itu katanya artinya, "Ya ibn az-zina." Hei anak zina. Jadi ya ibn al-fa'ilah itu sebuah makian sebetulnya. Mendengar itu, kata Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaihi, meletakkan tangannya di punggungnya seakan-akan menahan rasa sakit. Dan kawan Imam Ja'far itu merasa bahwa dia sudah menyakiti imam. Dan berkata, "Ya benar Rasulullah, hadal gulamu minal hindi, wala yu'rafu lahu abun wa a'um." Ya Rasulullah, ini memang anak ini, budak ini dari India. Kita tidak tahu siapa bapaknya dan siapa ibunya. Jadi kalau kita ucapkan, "Hei anak," yang tidak jelas siapa bapak dan ibunya,
Yang dimaksud itu bukan dia ibnu zina, ya, bukan haram zobeh, ya, haram jabah itu. Tapi yang dimaksud memang dia tidak jelas ayah dan ibunya. Kemudian Imam Ja'far berkata yang kira-kira maksudnya begini. Aku tidak bermaksud untuk menentang ucapan kamu dari segi syariat. Tapi aku hanya ingin berkata, kenapa engkau kehilangan kesucian lidahmu? Kenapa engkau kotori lidahmu dengan makian setelah kau gerakan lidah kamu itu dengan asma-asma Allah, dengan zikir kepadanya? Menurut satu riwayat lain, Imam Ja'far As-Shadiq sebagai pelajaran mengusir dia dari sisinya, menjauhkannya, sementara sampai dia bertaubat. Waktu saya baca ini, saya betul-betul tersentuh juga dengar ini ya. Padahal betapa gampangnya kita mengucapkan kata-kata makian atau gelaran-gelaran buruk itu. Padahal buat orang yang sedang mengejar kesucian di bulan Ramadan ini, ketika lidah kita banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak baca doa, sayang sekali kalau lidah itu kemudian kita kotori dengan makian, hamun maki atau caci maki kepada orang lain karena kita tidak sanggup mengendalikan emosi kita. Memang betul lagi di bulan puasa itu banyak sekali godaan kita ini untuk membuat kita marah. Saya juga hampir lagi membuat sebuah contoh yang akhirnya menggunjingkan orang lain. Tapi hamun maki itu karena menunjukkan orang yang satu tidak mengendalikan dirinya, dan kedua dia tidak berakhlak dengan akhlak Allah syari'ar ridha yang cepat sekali ridhonya. Di sini juga ada sebuah kisah seorang mubaligh keliling. Dia berdakwah di sebuah negeri. Dia mengajak orang, dia menyediakanlah minum teh, mengundang mereka di masjid. Tapi orang-orang tidak datang ke masjid. Di bawah dia tidak digubris orang. Akhirnya marah dia tinggalkan kampung itu. Dalam pikiran dia, untuk apa saya mengajarkan kebenaran kepada orang yang tidak mau menerimanya? Kemudian dia tinggalkan desa itu, ngambeklah pergi. Sama juga seperti dulu Nabi Yunus. Dalam Al-Quran disebut Zunnun. Wa zannuni iz zahaba mughadiban. Dan Zunnun ketika dia berangkat meninggalkan tempat dakwahnya dengan rasa marah. Ini juga dia berangkat dengan rasa marah. Tapi di jalan dia tiba-tiba berpikir, kenapa aku harus marah? Karena mereka tidak memenuhi panggilanku. Itu adalah hak mereka untuk mau menerima atau tidak. Tugasku ialah berdakwah. Dia cepat-cepat sabar. Asalnya marah sama orang itu, sekarang berubah menjadi ridho. Itu syari'ar ridho. Dia balik lagi. Kemudian begitu dia balik, orang-orang kampung itu mengejek. Itu si Syekh itu yang tadi ngambek, balik lagi. Jalan kaki lagi katanya baliknya itu. Asyai zahaba wa'ada biqadamai. Tapi dia sabar aja. Itu hak mereka, kata dia. Dan dia mulai berdakwah. Dan ternyata berangsur-angsur akhirnya orang tertarik kepada dakwahnya. Abdullah Mazahiri menjelaskan itu untuk menunjukkan sifat syari'ar ridho Allah kepada orang-orang yang bertaubat, menjadi juga sifat-sifat kita kaum muslimin, bahkan khususnya para guru, para pendidik. Abdullah Mazahiri ketika menjelaskan pendidikan di sini,
dengan menjelaskan konsep syariat ridho itu mirip-mirip apa yang kita kenal di sini sebagai quantum learning. Nah, ini misalnya tidak boleh mencaci maki anak-anak, menyebutnya dengan gelaran-gelaran yang tidak baik, masih bodoh, bablem, atau yang lain-lain. Itu karena menghamun maki seperti itu tidak bisa memperbaiki perilaku orang lain. Tapi kesabaran, saya akan menyampaikan pembahasan ayat-ayat Al-Quran tentang taubat dari salah seorang irfani, salah seorang sufi besar, yaitu dari Ayatullah Mazahiri dalam bukunya Zihabun Nafs. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menarik untuk kita bahas sehubungan dengan taubat. Kita akan bahas 6 ayat tentang taubat, mulai dari surat Al-An'am 54, Al-Furqan 70, Hud 52, Hud ayat 3, An-Nisa ayat 17 dan 18. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ucapkanlah salam atas kamu. Allah wajibkan bagi dirinya kasih sayang. Sesungguhnya siapa yang beramal di antara kamu keburukan karena ketidaktahuan, kemudian bertaubat sesudahnya dan melakukan perbaikan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam doa Kumail disebut Sari'ur Ridho, paling cepat ridhonya, paling segera meridhoinya. Tuhan murka, tapi keridhoannya lebih cepat sampai kepada kita dari kemurkaannya. Ketika kita berbuat dosa, melakukan kesalahan, lalu menyesali kesalahan yang kita lakukan, itu yang kita sebut taubat. Begitu kita menyesali perbuatan itu, Tuhan menyambut kita lebih cepat. Tentu saja Tuhan murka ketika kita berbuat dosa, tapi lebih cepat lagi Tuhan meridhoi kita ketika kita bertaubat kepadanya. Di antara para ulama terjadi perdebatan, ikhtilaf, apakah kalau orang bertaubat dampak dari dosa-dosa itu dihilangkan Allah, atau dampak dari taubat itu akan terus berlangsung dalam bentuk apa yang kita sebut laknat. Setiap perbuatan amal saleh itu mendatangkan berkah. Setelah perbuatan soleh kita lakukan, keberkahannya masih terus berlangsung. Begitu pula dosa. Setelah kita melakukan dosa, laknatnya itu masih terus berlangsung. Laknat yang terus berlangsung itu di dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita dari Nabi disebut sebagai tabi'ah, efek lanjutan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Salah satu hal yang kita ketahui bersama, dosa membuat hidup kita lebih sulit
Dosa meruntuhkan penjagaan, dosa mendatangkan bencana, dosa menahan doa kita. Allahumma ighfir li dzunubal lati tunzilun niqam, tahbisu du'a, tu'ajjilul fana, wa taqta'ur raja. Dosa-dosa kita ini bisa mendatangkan efek lanjutan berupa runtuhnya penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Allah turunkan siksa kepada kita. Atau Allah ubah nikmat, tughayyirun ni'am. Allah ubah nikmat. Atau Allah tahan doa-doa kita. Atau Allah turunkan bala. Atau Allah percepat kecelakaan kita. Itu adalah tabi'ah, efek lanjutan daripada dosa. Allahumma ighfir li dzunubal lati tughayyiru ni'am wa tahtikul usah. Allahumma ighfir li dzunubal lati tunzilun niqam wa Allahumma ighfir li dzunubal lati tunzilul bala. Allahumma ighfir li dzunubal lati tahbisu du'a. Allahumma ighfir li dzunubal lati tu'ajjilul sama. Ini semua efek dosa. Setiap kali wamai waf'al su'an yujzabuh, dalam Al-Quran disebutkan, siapa yang melakukan keburukan dia langsung dibalas Tuhan atas keburukannya. Jadi ketika Anda melakukan kemaksiatan, Anda segera memperoleh sejumlah dampak daripada dosa itu. Menarik bahwa dalam bahasa Arab kata dosa zanb itu satu akar kata dengan kata zanab. Bukan saja satu akar kata, ini satu huruf aja. Hanya yang membedakannya satu zanbun, satu lagi zanabun. Dan zanab artinya ekor, buntut. Jadi setiap dosa itu ada buntutnya. Setiap zanb itu ada zanabnya. Dan buntut dari dosa itu adalah runtuhnya penjagaan Allah, berubahnya kenikmatan. Begitulah Allah tidak mengubah nikmat yang dianugerahkannya kepada satu kaum sebelum kaum itu mengubah nikmat itu menjadi kesengsaraan lantaran dosa-dosanya. Itu di dalam Al-Quran. Innallaha lam yakun mughayyiran ni'matan, dan seterusnya. Yang kita hafal adalah ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi nikmat yang Allah turunkan tidak akan Allah ubah menjadi nikmat kecuali karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dosa juga berbuntut dengan turunnya bala. Dosa juga menyebabkan doa-doa kita tertahan, tidak sampai, tidak dengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidina Ali sampai kepada kalimat Allahumma ghafir li dzunubal lati tu'ajjilul fana, ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang mempercepat kebinasaan. Para sahabatnya bertanya, apa dosa yang mempercepat kecelakaan? Apa, kata Sayyidina Ali, memutuskan silaturahmi, bertengkar akan mempercepat kecelakaan. Sekarang kembali lagi, para ulama mempersoalkan apakah kalau seorang sudah bertaubat, buntutnya ini, zanab dari zunub ini juga dihapuskan Allah, atau dosanya diampuni tapi zunubnya tidak. Ini pembahasan di kalangan para urasa, para ahli irfan. Sebagian berpendapat dosa-dosa itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi
bantak-bantaknya, buntutnya, tidak, buntutnya harus kita rasakan juga. Imam Humaini Subhanallah ta'ala alaih dan Ayatullah Mazahiri berkata bahwa idza taba syakhsun 'ani dzambi fa inna khaliqal kauni yumhi dzunubah wa bitali fa innal masaiban najimata 'ani dzunubi tazulu awra. Apabila seseorang itu bertaubat, maka pencipta alam semesta ini akan menghapuskan dosa-dosanya, dan sebagai konsekuensinya musibat yang diakibatkan dari buntut dosa itu pun akan dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang Uropa abad ke-20 tapi sekarang sudah meninggal dunia, almarhum Kambani, tidak begitu kita kenal. Beliau berkata dengan merujuk kepada ayat Al-Quran yang kita bicarakan ini. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa itu, dan Allah juga akan menggantikan kehidupan dia yang berantakan menjadi kehidupan yang penuh kebahagiaan. Dengan ayat ini seakan-akan Allah berkata, nahnu nubaddil hayatahu ta'isa allati awjadaha dhanbu nubaddiluha ila hayatin raghibatin. Kami ubah kehidupannya yang rusak, yang kacau balau, yang ditimbulkan karena dosa-dosanya, kami ganti dengan kehidupan yang rohidah, comfortable, kehidupan yang menyenangkan. Kata rohidah itu Anda kenal dalam ayat Al-Quran, haitsu syi'tuma rogodan, berlimpah. Ayat-ayat ini yang kita bahas di sini semua mempertegas pendapat yang kedua ini, yaitu bahwa Allah bukan saja menghapus dosa-dosa, tapi Allah juga akan mengubah keburukannya menjadi kebaikan. Dalam ayat yang kedua Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, kecuali yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ganti keburukannya menjadi kebaikan. Badil, akan Allah ubah, akan Allah ganti keburukannya, termasuk musibah dia, derita dia, kesulitan dia itu menjadi hasanat, menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di atas sudah disebutkan fa innahu ghafurur rahim. Ayat yang surat Furqan ini sebelumnya dimulai tentang orang yang berbuat maksiat, membunuh dan berzina. Dan Allah tegaskan kalau orang membunuh dan berzina ini Allah lipat gandakan. Ya ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Jadi disebutkan orang-orang yang musyrik, yad'una ma'allah ilahan akhar, yang membunuh jiwa tanpa hak
Dan yang berzina, Allah lipat gandakan siksanya pada hari kiamat. Dia sudah yalqa asama, dia sudah jatuh pada dosa, dan Allah lipat gandakan siksanya pada hari kiamat. Dan kekal di sana dalam keadaan hina. Illa, kecuali man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, dan beramal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah ganti keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi orang yang berdosa paling besar, sekalipun Allah sebutkan itu dosa-dosa besar sebelumnya, musyrik, berzina, membunuh, dan Allah sebutkan azabnya yang akan diderita oleh orang yang berbuat dosa itu kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, Allah akan menyambutnya. Bukan saja Allah akan mengampuni dosa-dosanya, bukan hanya sekedar yaghfiru dzunubahu fahasib, walakin Allah juga yumhi dzunuba wa yubaddila sayyi'atihi hasanah. Allah juga ganti keburukan-keburukannya itu. Akibat-akibat dosanya Allah tutup, dan kemudian Allah ganti dengan kebaikannya. Di samping itu juga Allah tutup dosa-dosa itu, supaya orang tidak banyak mengetahuinya, supaya makhluk Allah itu tidak melihatnya. Allah tutupi betul dengan kasih sayangnya. Allah tutupkan tirai rahmatnya untuk menutupi dosa-dosa itu. Subhana man azharal jamil wa sataral habih. Maha suci Allah yang hanya menampakkan yang indah saja dan menutupi yang buruk-buruk itu. Karena itu Allah murka kepada orang yang membongkar celah, membuka dosa. Karena akhlak Allah ialah menutupi dosa-dosa itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ayyara musliman bidzanbih lam yamut hatta ya'malah." Kalau seseorang mempermalukan orang Islam dengan dosa-dosanya, membongkar aib dia di hadapan orang banyak, mempermalukan dia dengan dosa-dosanya, dia tidak akan mati sebelum dia mengalami dosa yang sama. Allah akan menghukumnya. Karena Allah, kalau ada orang yang datang, walaupun dosanya sebesar apapun, Tuhan akan selalu menyambutnya. Dan Allah menyambutnya lebih cepat. Sari ar-ridha. Allah lebih cepat ridhonya. Seperti pada ayat yang pertama. Kalau datang kepada kamu Muhammad, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ucapkan salamun alaikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nabi, idza ja'akal muznib, ablighu salami awwalan. Arju an tantabihu ila hadhihi an-nuqtah. Unzuru ila Allah arhamir rahimin. Hatta la yusaba ahadukum bil ya'si min rahmatillah, fal ya'su bi mustawal kufri. Was'au ila tahzibi anfusakum bil istifadati min hadhihi al-ayah." Allah Ta'ala itu seakan-akan berkata kepada Nabi yang mulia, "Hei Nabi, apabila datang orang berdosa kepadamu, pertama kali sampaikan kepada mereka salamku," kata Tuhan. Sampaikan salamku kepada mereka. Dan ini perhatikan bagaimana Allah lebih pengasih dari segala yang mengasihi, arhamar rahimin. Jadi bahkan sebelum orang itu bersimpuh di hadapannya, baru terbetik saja niat, Tuhan sudah mengatakan salam kepadanya, menyambut orang yang kembali kepadanya. Apalagi Allah sebutkan itu sudah Allah wajibkan untuk dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah.
Dan bukan itu saja, Allah juga kemudian mengubah keburukannya menjadi kebaikan. Bukan saja itu lagi, Allah berikan lagi kecintaannya karena tetapnya ridhonya. Setelah Allah tidak menyukai dia, Allah kemudian menggantinya dengan kecintaan kepada orang yang bertaubat. Dan Allah yang Allah cintai itu bukan orang yang pertama kali taubat, setelah itu tidak bersalah lagi. Kalau sekali taubat saja dalam bahasa Arabnya disebut taib. Kalau berulang kali taubat itu disebut tawwab. Yang berulang kali taubat, yang bukan sekali saja taubatnya itu, dia bertaubat, dia menyesal, tergelincir lagi, dia kembali lagi kepada Allah, menyesal, setelah itu tergelincir lagi, Allah ampuni dia. Dan Allah cintai yang berulang kali bertaubat itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, mencintai orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang dengan taubat itu dia mensucikan dirinya. Sungguhnya Tuhan mencintai kamu, hei orang-orang yang bertaubat, dan mencintai kamu yang membersihkan tangan kamu yang bergelimang darah dengan air kesucian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Safinatul Bihar, jilid yang pertama halaman 126, At-ta'ib mina zanbi kaman la zanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Allah bersihkan dengan taubatnya. Ayat itu seakan-akan berkata, lastu faqat uhibbul mudnib ta'ib, bal uhibbu aydan dzalika alladhi talawwasa miraran wa taba. Lianna taubat tutahhirul insana wallahu yuhibbul mutatahhirin. Aku bukan hanya mencintai para pendosa yang bertaubat, aku juga mencintai semua orang yang mengotori dirinya dengan dosa-dosanya berulang kali dan berulang kali taubat. Karena taubat itu membersihkan manusia dari dosa-dosanya. Dan Allah mencintai orang yang suka membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sudah Allah berikan cinta kepada orang yang bertaubat itu. Kemudian Allah berikan kepadanya rizki dan anugerah-anugerah lain sebagai pahala karena kemauannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat berikutnya, surat Hud, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya, nanti Allah turunkan anugerah-anugerah langit kepada kalian dalam jumlah yang banyak. As-sama, sebagian ahli tafsir menyebutkannya sebagai hujan. Al-matar, jadi Allah turunkan hujan kepadamu secara berlimpah. Para mufassir sufi mengartikan sebagai anugerah-anugerah samawiyah, anugerah-anugerah malakuti, karunia-karunia dari langit, kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman akan dianugerahkan kepada orang yang bertaubat. Yursil as-samaa'a 'alaikum midrara. Kemudian Allah sebutkan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah tambah kekuatan kamu. Ini sebelum ini sebetulnya ada pengantar singkat
yang menjadi judul buku ini, Jihadun Nafs. Saya baru baca juga hadis versi yang lain. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang anak muda yang pulang dari pertempuran, kata dengan debu yang menutup seluruh tubuhnya dan pedangnya masih bersimbah darah. Di dalam kecapean, serangan yang lebih dahsyat lagi dari ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa? Yaitu jihadun nafs, perang melawan anak. Nah, dalam pengantar buku itu disebutkan bahwa kita ini selalu berada di dalam peperangan terus menerus antara dua unsur di dalam diri kita. Satu unsur kebinatangan, unsur bahimiyah, dan satu lagi unsur kemanusiaan yang berasal dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kemudian karena dua-duanya insan disebut antara dua kepribadian, antara insan malakuti atau insan sanawi atau insan rabbani dengan satu lagi insan bahimi, insan nafsani. Jadi antara dua kepribadian kita ini bertarung terus. Satu kepribadian yang datang dari langit, insan malakuti kita, yang membentuk kita bersamaan dengan ditiupkannya roh Tuhan ke dalam diri kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Satu lagi adalah bagian kepribadian kita yang datang dari bumi yang rendah, yang berasal dari debu, dari air yang hina. Keduanya ini bertarung terus menerus. Kalau hawa nafsunya yang menang, manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau insan malakutinya yang menang, manusia terangkat ke tempat yang lebih tinggi. Dia naik ke langit. Pertempuran itu berlangsung terus menerus sepanjang hidup kita. Dan Nabi menjelaskan pertempuran ini dengan beberapa contoh yang menurut saya sangat ilustratif. Nabi memberikan contoh, suatu saat Nabi melihat ada beberapa orang pemuda yang sedang bertarung kekuatan untuk mengangkat batu yang besar, bertanding di antara mereka. Kemudian Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sampai, Nabi memberikan dorongan semangat kepada anak-anak muda itu untuk bertanding mengangkat batu itu. Hadis ini juga bisa dipakai dalil tentang pentingnya olahraga. Kemudian Nabi berkata, barakallahu fikum, innaha mubarakun wa riyadah, walakin asja'un nasi man ghalaba hawa. Nabi mengucapkan, semoga Allah memberkati kalian. Karena Nabi berkata, ini bagus, ini untuk kesehatan badan kita sebagai latihan. Tapi kemudian Nabi berkata, manusia yang paling perkasa adalah orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Artinya insan malakutinya menguasai insan bahiminya atau insan nafsaninya. Kita juga mengenal sebuah hadis, laisa syadid bisur'ah walakinna syadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang gagah perkasa itu orang bisa membanting orang, mengempaskannya ke bumi. Yang perkasa itu ialah orang mengendalikan dirinya ketika dia marah. Nah, dalam pertempuran antara insan malakuti dengan insan nafsani, kadang-kadang insan malakuti itu lemah dan kalah menghadapi hawa nafsunya. Tapi kalau orang itu bertaubat, jadi ketika dia berbuat dosa, kalah itu, lemah kekuatan malakutinya, dan malah yang perkasa adalah kekuatan bahimiyahnya. Tapi begitu dia bertaubat, Allah berkata,
Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah berikan anugerah dari langit kepada kamu secara berlimpah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah kekuatan kamu itu. Untuk menaklukkan hawa nafsu kamu itu, Allah tambah. Wala tatawallau mujrimin. Ini artinya ada dua. Janganlah kamu mengambil pemimpin kepada orang-orang yang durhaka. Atau janganlah kamu berpaling dari Tuhan dalam keadaan berdosa. Dalam ayat berikutnya, dan ini untuk menjelaskan bahwa seperti kata Hambali rahimahullah, kalau orang berdosa, Allah berikan kepadanya kehidupan yang berat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. A'rada an dzikri itu berbuat dosa. Dia sudah berpaling dari peringatan aku, kata Tuhan. Maka baginya kehidupannya itu sangat berat. Kehidupannya sempit, sumpah karena dosa-dosa. Dan saya tidak usah menjelaskan bahwa sumpahnya itu tidak bergantung kepada rezeki, ya. Tidak bergantung kepada kekayaan. Dan hari kemarin saya menemukan betapa banyaknya orang-orang yang sumpah di tengah-tengah gelimangan uang dan kemewahan, yang tidak bisa tidur, yang menderita. Tapi kalau dia bertaubat, Allah berikan anugerah dari langit, memperkuat insan malakutinya, kekuatannya untuk melawan hawa nafsunya menjadi bertambah. Dan bukan itu saja, Allah tambah lagi anugerah itu ialah yumati'kum mata'an hasanah. Allah berikan kepada kamu kehidupan yang menyenangkan. Mata itu artinya kesenangan. Tapi ada kesenangan yang kata Al-Quran, kesenangan yang menipu. Mata'ul ghurur. Ya. Kehidupan dunia itu adalah mata'ul ghurur. Itu kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menjebak kita. Tapi mencelakakan kita. Tapi orang yang bertaubat akan Allah berikan kesenangan mata'an hasanah. Kesenangan yang bagus. Bukan mata'ul ghurur. Tapi mata'an hasanah. Kebetulan kalau orang berbuat dosa, dia diberikan kehidupan yang berat. Ma'isatan dhanka. Itu dalam surat Toha ya, ayat 124. Selain hidupnya berat, orang yang berdosa kemudian tidak bertaubat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan himpun dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nanti Al-Quran menggambarkannya dengan sangat bagus pada hari kiamat. Orang-orang yang berdosa itu berbicara dengan Tuhannya pada hari kiamat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku melek, pada aku dulu melihat. Tawakkulullah. Lalu Allah berkata, kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah sudah datang kepada kamu ayat-ayat kami, lalu kamu lupakan ayat-ayat itu, dan pada hari ini pun kamu menjadi orang yang terlupakan. Itu terjadi kepada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sempat bertaubat. Ketika maut menjemputnya, dia tidak sempat bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, tadi sudah disebutkan, sejumlah anugerah Allah akan diberikan kepadanya, kecintaannya, keridhoannya, anugerah-anugerah langit yang memperkuat insan malakutinya. Ada satu kalimat yang sering diulang-ulang oleh Alamah Toba-Tobai dalam tafsir Mizan. Kadang-kadang kalau Alamah Toba-Tobai memberikan muhadarah kuliah, beliau sebut juga kalimat itu. Kalimat pendek, yakni
taubatul abdi mahfufatun bi taubataini minallah. Kalau seorang hamba bertaubat satu kali, Allah bertaubat kepadanya dua kali. Sambil mengingat lagi, taubat di sini bukan minta ampunan. Taubat di sini artinya kembali, kan? Jadi kalau seorang hamba kembali kepada Allah satu kali, Allah kembali kepadanya dua kali. Taubat Allah itu dua kali kepada hambanya. Taubat yang pertama ialah ketika Allah memberikan kekuatan kepadanya, kesabaran kepadanya untuk kembali kepada Allah. Allah lah itu yang sebetulnya menarik dia supaya kembali kepadanya itu dengan anugerahnya. Orang bisa bertaubat adalah orang yang didorong Allah untuk bertaubat. Itu taubat Allah yang pertama. Dan taubat yang kedua dari Allah ialah ketika Allah menerima taubat para pendosa itu. Ada selingan dikit tentang Sari Ar-Ridha. Ada beberapa hadisnya yang saya bacakan. Abdullah Mazahiri mengatakan bahwa prinsip Sari Ar-Ridha, Allah ini sangat tepat ridhonya. Kalau orang berbuat salah, Allah cepat memaafkannya. Karena itu harus menjadi prinsip pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Kalau anak-anak kita berbuat salah, kita harus cepat-cepat meridhoi mereka begitu mereka menyadari kesalahannya. Apa kan orang yang berbuat salah, dia sudah minta maaf, dia sudah bertaubat. Bukan saya tidak mau memaafkannya. Kita terus mempertahankan kemurkaan kita kepadanya. Dan zanab itu ekornya, buntutnya dari dosa itu masih juga terus kita berikan kesabarannya. Ini ada beberapa hadis hubungan dengan Sari Ar-Ridha. Pada suatu saat datang beberapa orang Yahudi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berturut-turut seorang demi seorang. Orang yang pertama lewat di depan Nabi dan berkata, "Salamun alaikum," yang artinya al-maut lakum, ya. Matilah kamu. Dan Nabi menjawab tenang saja, "Waalaikum." Begitu juga untuk kamu. Yang kedua datang juga, "Salamun alaikum." Dijawab alaikum. Yang ketiga juga, "Salamun alaikum." Nabi menjawab alaikum. Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu duduk di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak enak, sakit hatinya menyaksikan orang-orang Yahudi itu mempelesetkan assalamualaikum. Itu sudah menghina agama. Kalimat yang mulia dipelesetkan jadi assalamualaikum. Jadi ketika yang terakhir itu lewat, kita bisa berteriak memanggil mereka, "Ya abna al-qirabah wal khanazir." Putra-putra monyet dan babi. Sebetulnya Siti Aisyah itu mengatakan itu dengan merujuk kepada ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 60, "Wa ja'ala minhumul qirabata wal khanazir." Dan Allah jadikan sebagian dari mereka itu monyet dan babi. Orang Yahudi itu karena menentang firman Tuhan, mereka pernah dikutuk jadi monyet. Kunu qirabatan khasi'in. Dan dalam hal menisbahkan kata putra-putra monyet dan babi kepada mereka, itu sahih katanya. Itu betul ucapan Siti Aisyah itu. Inna ma nasabathu Aisyah lihaula'i sahih. Atau dinisbahkan Siti Aisyah kepada mereka itu sahih. Ada dalilnya kok di dalam Al-Quran. Tapi Aisyah setelah mengucapkan kata itu melaporkan begini, "Sahiba launun nabiyil akram wal tatata qailan." Melihat wajah Nabi berubah, kulit muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berubah, dan kemudian melihat kepada Aisyah, "Ya Aisyah, lima baba asabisab."
Hei Aisyah, kenapa engkau memulai mencaci maki? Lalu kita berkata, ya Rasulullah, laqad ta'amaru ya'tuna wahidan ba'da akhar wa yaquluna laka samun alaikum. Ya Rasulullah, mereka melakukan konspirasi, mu'amarah. Satu demi satu berurut-urut datang semua serentak. Hanya untuk mengucapkan samun alaikum. Kemudian Nabi berkata, aku sudah menjawab apa yang mereka ucapkan. Aku berkata, wa'alaikum. Kemudian beliau bersabda, ya Aisyah, ala ta'lamin wa anna kalamana wa amalana yatajassam. Hadat sabab subab yatajassam bisuratin qabihatin wa yukhsaru ma'al insan fi yaumil qiyamah. Hei Aisyah, tidakkah kamu perhatikan bahwa ucapan-ucapan kita ini dan amal-amal kita itu nanti akan berbentuk pada hari kiamat. Menjadi bentuk yang sangat buruk yang akan menyertai manusia sejak alam kubur, alam barzah sampai hari kiamat nanti. Jadi kata-kata makian, caci maki yang kita ucapkan itu akan berubah menjadi makhluk yang menyertai kita di alam kubur. Jadi orang yang banyak memaki-maki, menghamun maki akan memperoleh banyak kawan yang tidak menyenangkan di alam barzahnya ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak menjawab makian mereka, matilah kamu dengan mati juga kamu, tidak. Nabi hilangkan kata samnya, tapi Nabi jawab alaikum. Hilangkan kata makian itu. Siti Aisyah karena tidak tahan emosinya keluar, ya abna al-quraba wal khanazir. Kalau di Mesir kata orang, kalau ada orang manggil seseorang, panggilan yang pertama muji-muji orang itu, ya sayyidi, orang itu tidak memperhatikan. Panggilan berikutnya, ya syekh. Kalau dia tidak dengar juga, ya dokter. Tidak tahu apa dokter dulu sebelum sayyid atau syekh, kalau lupa lagi. Kalau dia masih tidak dengar lagi, berulang kali, ujung-ujungnya, ya ibn al-kalbah. Oh, son of a bitch. Wahai putra kalbah. Saya sudah menyebutkan khawatir berubah menjadi bentuk yang menakutkan pada hari kiamat. Bayangkan ini, orang-orang kita ini, anak-anak muda kita, atau sebagian dari kita juga, yang saling memanggil sesamanya itu dengan makian. Saya berani berikan contoh. Satu riwayat lagi ini bercerita, Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaihi punya sahabat yang suka menyertainya baik dalam perjalanan maupun ketika berada di satu tempat. Imam Ja'far As-Shadiq juga menyukai dia. Ketika suatu saat Imam Ja'far dengan dia ini berjalan, disertai dengan seorang pembantu, gulam. Si gulamnya itu tanpa diketahui menghilang, tidak diketahui his whereabouts, tidak diketahui tentang di mananya. Dia panggil itu si gulam itu. Panggilan satu kali tidak jawab. Panggilan kedua kali tidak jawab. Panggilan ketiga kali dia manggilnya dengan ya ibnal fa'ilah. Hei anak yang tidak jelas ibu bapaknya. Hei anak yang tidak jelas siapa ayah dan ibunya. Sebetulnya itu katanya artinya ya ibnaz zina. Hei anak zina. Jadi ya ibnal fa'ilah itu sebuah makian sebetulnya. Mendengar itu kata Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaihi,
meletakkan tangannya di punggungnya seakan-akan menahan rasa sakit. Dan kawan Imam Ja'far itu merasa bahwa dia sudah menyakiti imam. Dan berkata, ya benar Rasulullah, hadal gulamu minal hindi, wala yu'rafu lahu abun wa a'um. Ya Rasulullah, ini memang anak ini, budak ini dari India. Kita tidak tahu siapa bapaknya dan siapa ibunya. Jadi kalau kita ucapkan, hei anak yang tidak jelas siapa bapak dan ibunya, yang dimaksud itu bukan dia ibnu zina, ya, bukan haram zodeh, haram jadah itu. Tapi yang dimaksud memang dia tidak jelas ayah dan ibunya. Kemudian Imam Ja'far berkata yang kira-kira maksudnya begini, aku tidak bermaksud untuk menentang ucapan kamu dari segi syariat. Tapi aku hanya ingin berkata, kenapa engkau kehilangan kesucian lidahmu? Kenapa engkau kotori lidahmu dengan makian setelah kau gerakan lidah kamu itu dengan asma-asma Allah, dengan zikir kepadanya? Menurut satu riwayat lain, Imam Ja'far As-Shadiq sebagai pelajaran mengusir dia dari sisinya, menjauhkannya, sementara sampai dia bertaubat. Waktu saya baca ini, saya betul-betul tersentuh juga dengar ini ya. Padahal betapa gampangnya kita mengucapkan kata-kata makian atau gelaran-gelaran buruk itu. Padahal buat orang yang sedang mengejar kesucian di bulan Ramadan ini, ketika lidah kita hanya atau lidah kita banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak baca doa, sayang sekali kalau lidah itu kemudian kita kotori dengan makian, hamun maki atau caci maki kepada orang lain karena kita tidak sanggup mengendalikan emosi kita. Memang betul lagi, di bulan puasa itu banyak sekali godaan kita ini untuk membuat kita marah. Saya juga hampir lagi membuat sebuah contoh yang akhirnya menggunjingkan orang lain. Berarti hamun maki itu karena menunjukkan orang yang satu tidak mengendalikan dirinya, dan kedua dia tidak berakhlak dengan akhlak Allah syari'ar ridha, yang cepat sekali ridhonya. Di sini juga ada sebuah kisah seorang mubaligh keliling. Dia berdakwah di sebuah negeri. Dia mengajak orang, dia menyediakanlah minum teh, mengundang mereka di masjid. Tapi orang-orang tidak datang ke masjid. Di bawah dia tidak digubris orang. Akhirnya parah dia tinggalkan kampung itu. Dalam pikiran dia, untuk apa saya mengajarkan kebenaran kepada orang yang tidak mau menerimanya? Kemudian dia tinggalkan desa itu, ngambeklah pergi. Sama juga seperti dulu Nabi Yunus. Dalam Al-Quran disebut Zunnun. Wa zannuni iz zahaba mughadiban. Dan Zunnun ketika dia berangkat meninggalkan tempat dakwahnya dengan rasa marah. Ini juga dia berangkat dengan rasa marah. Tapi di jalan dia tiba-tiba berpikir, kenapa aku harus marah? Karena mereka tidak memenuhi panggilanku. Itu adalah hak mereka untuk mau menerima atau tidak. Tugasku ialah berdakwah. Dia cepat-cepat sabar. Asalnya marah sama orang itu, sekarang berubah menjadi ridho. Itu syari'ar ridho. Dia balik lagi. Kemudian begitu dia balik, orang-orang kampung itu mengejek. Itu si Syekh itu yang tadi ngambek, balik lagi. Jalan kaki lagi katanya baliknya itu. Asy-Syekh zahaba wa ada biqadamai. Tapi dia
sabar aja, itu hak mereka, kata dia ya. Dan dia mulai berdakwah. Dan ternyata berangsur-angsur akhirnya orang tertarik kepada dakwahnya. Abdullah Maghahiri menjelaskan itu untuk menunjukkan sifat syari ar-ridho Allah kepada orang-orang yang bertaubat, dan menjadi juga sifat-sifat kita kaum muslimin, bahkan khususnya para guru, para pendidik. Abdullah Maghahiri ketika menjelaskan pendidikan di sini dengan menjelaskan konsep syari ar-ridho, itu mirip-mirip apa yang kita kenal di sini sebagai quantum learning. Nah, ini misalnya tidak boleh mencaci maki anak-anak, menyebutnya dengan gelaran-gelaran yang tidak baik, masih bodoh, bablem, atau yang lain-lain. Itu karena menghamun maki seperti itu tidak bisa memperbaiki perilaku orang lain. Tapi kesabaran